agak serius kita karena apa yang akan kita obrolin ini cukup serius. Yes. Karena lagi dibicarain juga dari berbagai macam stakeholder dan sebenarnya it's been discussed sejak undang-undangnya sebelum jadi undang-undang alias sejak masih jadi rancangan sebenarnya. Tapi sekarang masih terus dibahas. Kita akan bahas bagaimana undang-undang BUMN yang baru ini melahirkan kontroversi begitu ya yang dianggap membuat direksi-direksi nakal akan lolos dari yang namanya rekaman KPK dan segala macam audit gitu. Kita coba bahas ini kembali bersama dengan Detik Finance. Ada Mas Angga Alia, redaktur pelaksana Detik Finance di sini. Halo. Selamat sore, Mas Selamat Angga. sore, Mas. Kan katanya serius. Iya, oh gitu ya. Oh ya benar. Benar. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Mas Angga? Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat. Jadi aneh ya. Formal, serius Sangat gitu. formal ya. Serius tapi tetap Detik Sore dong ya. Benar-benar. Alias sersan. Ya, jangan bilang serius lah dari awal berarti. Kalau serius Tapi serius tuh masih kan tetap kita bisa punya santai Mas. Mode masing-masing Topiknya nih. serius. Tapi boleh santai ya. Boleh santai. Coba tanya pertanyaan yang sulit banget dengan gaya yang santai sama Mas Angga. Silakan dari Detik Finance ke Detik Finance. Kenapa kita Silakan. harus protes akan undang-undang BUMN yang baru ini Mas? Yang nyuruh protes siapa sih sebenarnya? Netizen Netizen. kan Netizen banyak kan? berspekulasi ya. Netizen. We are part of netizen, right? Iya. Tapi gini, lu kan jurnalis ekonomi udah lama, Sedih banget. ya kan? Gua Enggak gini maksudnya kita ambil perspektifnya jangan tiba-tiba nih ada undang-undang terus reaktif. Ini kayaknya buat melindungi koruptor gitu. Ya. Sebenarnya undang-undang ini udah dibahas udah lama. Mm-mm. Ya seperti Edo bilang tadi udah lama. Dulu itu kan buat ngebedain gini, penyelenggara negara sama bukan penyelenggara negara. Gitu loh. Ya. Ketika ASN menggunakan uang APBN, itu adalah penyelenggara negara memakai uang negara. Nah, ketika BUMN yang merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara, kan bukan uang negara yang dia pakai sebenarnya. Betul. Ya. Uang BUMN, walaupun pemerintah punya saham di Saham di sana. situ. Nah, yang terjadi selama ini kalau dari sisi pemerintah lah ya, pemerintah melihatnya adalah BUMN ini nggak bisa lari kenceng karena ketika dia melakukan sesuatu keputusan Ada dan keputusannya undang-undangnya. rugi, itu dianggap merugikan negara. Jadi Ya. contoh misalkan kayak gue direksi tiba-tiba gue mau menginvestasikan duit di saham Anu gitu. Ternyata dunia krisis, sahamnya anjlok. Apa Ya. itu bisa gue dibilang korupsi karena merugikan negara? Nah selama ini yang terjadi adalah begitu. Dan akhirnya Direksinya antara pilihan gue takut untuk berinvestasi, untuk ini takut dianggap merugikan atau mendingan gue diem aja deh. Nah jadi dibikinlah undang-undang ini untuk Betul. dibedakan bahwa yang dilakukan dalam rangka untuk perusahaan, kepentingan perusahaan itu dibedakan dengan penyelenggara negara. betul. Karena ada beberapa kasus yang sudah terjadi yang kayak gitu. Ini sebenarnya keputusan korporasi, tapi ternyata keputusannya bikin rugi dengan satu lain hal lah, mungkin ada krisis atau apa, dan dia di penjara akhirnya karena lu bikin rugi katanya. Padahal, nah waktu saya tanda tangan nih lagi bagus nih pasar. Dan banyak gitu. kasus yang Ya. sudah seperti itu Betul. kejadiannya. Sebenarnya kalau to be fair ya dilihat semuanya gitu. Itu dari sisi pemerintah. Nah dari sisi netizen mungkin bagus juga khawatir karena kan ketika orang-orang yang mungkin aja nih kalau misalnya tadi kita ngomong direksi nakal gitu, bisa aja direksi nakal memanfaatkan dengan ini gue ada celah nih ya. gitu, gue ada celah, gue kayaknya bisa nih tentukan aja ini buat investasi demi perusahaan. Tapi ketika rugi ya gue kan investasi gitu. Ya. Bisa juga Dan, gitu. dan jadi berkilah dengan adanya terminologi Ya. baru di undang-undang yang baru Betul. ini gitu. Jadi memang nggak bisa dibilang harus dibatalin. Bebas Ya kalau penuhnya. dibatalin juga nanti BUMN kita nggak maju. Netizen juga kadang suka ngomel yang bilang kok kita kalah sama BUMN lain, jangan sebut merek lah. Misalkan gitu. BUMN ini bisa mendunia kok kita nggak bisa. Ya jelas kita nggak bisa. Mau investasi di luar aja takut dianggap merugikan negara gitu. Sementara yang namanya investasi kan ya 50-50. Bisa untung bisa enggak gitu. Tapi ketika untung dipuji-puji, ketika jeblok di penjara ya orang juga takut lama-lama gitu. Oke. Yang jadi masalah kan sekarang memang perubahan terminologi penyelenggara negara ini ya Mas ya. Di yang baru ini ketika kan sekarang semua aset BUMN itu masuknya ke Danantara. Yes. BUMN itu cuma jadi pengawas lah. Ya. Ya.
since Pak Erik juga jadi ketua Dewan Pengawas Danantara sekarang. Terus dengan berubahnya status Danantara ini para pengurusnya bukan menjadi penyelenggara negara, anggapannya adalah mereka jadinya tidak bisa apa istilahnya ya? Dicolek atau diaudit atau kasarnya, gampangnya. Dipantaunya tuh dipantau bukan dari pidana lah, Oke. tapi dari perdata gitu. Ketika rugi, ketika itu pun dengan kajian-kajian ininya lah, anak hukum lebih paham lah. Betul. Intinya Iya gitu sih. kayak gitu. Nah, ini gimana Mas? Bagaimana negara bisa memitigasi ini nggak bakal terjadi gitu? Nah, itu yang pernah kita omongin dulu soal Danantara. Gitu. Itu kan sebenarnya pisau, dua mata pisau, depan belakang nih. Terlalu kesana juga takutnya nggak bagus, terlalu kesini juga sakit gitu. Kayak gitu. Jadi memang di satu sisi dia bakal lincah. Yang waktu kita pernah bilang. Jadi nggak perlu izin DPR untuk investasi gitu, untuk melakukan istilahnya sesuatu beberapa tuh, ruas tali itu dilepas gitu ya, sehingga bisa gitu. jadi lebih Ibarat nih gue pakai perumpamaan temen gue yang sering ngomong lah, kayak MotoGP nih mau belok, itu kan harusnya di losin aja nih, belok sesuai dia mau nih. Gue mau beloknya mau ngerem dulu baru gas, atau gas dulu baru rem, terserah. Sementara katanya BUMN itu sekarang sebelum belok udah ada tanda hati-hati. Terus pas mau turunin speed gitu. Nah, nggak boleh masuk jalur. Terus pas udah belok awas nabrak gitu. Itu kebanyakan, jadi mau belok doang kalah sama yang lain. Ketika yang lain nikung ceng cepat gitu. Ini masih begini-begini. Nah, itu buat ngilangin ininya katanya. Nah, tapi kan dengan itunya dihilangin berarti si drivernya harus firm nih. Betul. Harus bener-bener oke, gue hilangin ya pembatasnya. Tapi lu harus bener nih, jangan lu gas kenceng malah jadi keluar jalur gitu. Alias bertanggung jawab terhadap apapun yang dia itu kan katanya diatur sama undang-undang yang baru. Jadi memang tetap lincah, tapi dengan pakem-pakem. Nah, pakem-pakemnya seperti apa ya nanti kita lihat. Bener nggak? Nah, itu balik lagi, yang bisa ngawasin Danantara adalah good governance. Akhirnya GCG-nya. GCG-nya tuh harus firm banget. Nah, itu BUMN. Nah, Pak Erik dan teman-teman. Ya mereka itu. Ya, yang di Dewan Pengawas itulah ya. Betul, mereka yang mengawasi. Mereka itu yang harus firm. Mereka itu yang harus benar-benar demi kepentingan negara gitu. Tapi gua rasa sih nggak mungkin ketika mereka udah begitu, terus merasa di luar hukum gitu. Pasti kan tetap kena hukum juga ketika mereka punya kuasa sebesar itu dan berani main-main, ya harusnya bisa kena juga. Tuh Erik sendiri sih ngomong katanya kalau misalnya ada yang macem-macem pasti kena juga. Kalau fraud atau suap atau apa, itu kan sebenarnya bisa kedetek lah, nggak perlu lewat undang-undang ini pun yang namanya suap dan lain-lain itu kan salah gitu. Tapi cukup ngasih garansi nggak, kan Pak Prabowo sempat bilang semua bisa kok ngaudit Danantara gitu. Itu cukup ngasih garansi nggak, atau itu cuma retoris saja? Ya, semua yang diaudit pun pada kenyataannya kan kita tahu sendiri ya. Maksudnya namanya hukum yang dibuat oleh manusia itu pasti ada celah. Gitu kan. Kalau hukum yang nggak ada celah ya udahlah, kita tahu semua hukum yang maha kuasa gitu. Betul. Tapi sementara ini hukum manusia, ini jadi kajian sore. Iya, kenapa jadi ya agak-agak jadi kita ya. kajian sore dikit ya. Iya, tapi intinya gitulah, dengan kajian itu kan jadi kajian kan, dengan hukum yang dibuat manusia itu pasti tetap ada flow-nya. Nah, sekarang tinggal orangnya mau memanfaatkan flow itu atau justru menutup flow itu. Maksudnya flow ini kita hindari, kita bekerja di pakem yang ada gitu. Ya pada akhirnya kembali GCG dan manusianya. Kalau ditanya manusianya bisa nggak kayak gini? Ya kita lihat nanti. People's change, ya kan? People change, memory don't ya. Ada yang dari bagus jadi nggak bagus, ada yang dari nggak bagus tobat jadi bagus. Itu kita nggak akan bisa prediksi. That's why gue selalu bilang ini, kalau bicara soal Danantara, ini pertaruhan terbesar dalam sejarah Indonesia berdiri. Itu biar waktu yang jawab sih sebenarnya. Kita lihat orang-orangnya pun change-nya in a good way or another way gitu. Kita sih berharap selalu in a good way lah. Udah dapat pelonggaran tadi, mau belok nih udah dihilangin rambu-rambu segala macem, kan tinggal dia aja nih sadar diri nggak, lu bawa sesuatu yang hebat nih, lu bawa sesuatu yang membanggakan oleh Indonesia, dipercaya oleh rakyat Indonesia, tolong jangan disalahgunakan kepercayaan itu gitu. Jadi netizen nggak salah juga untuk ngomel-ngomel dan takut, berspekulasi dan ngomel-ngomel ya. Mari kita pantau bersama-sama, karena kalau dibatalin sih tentu udah nggak bisa lah. Kecuali kalau kayak dibatalin, lu punya alternatifnya nggak?
Iya. Ya kan nggak ada juga gitu. Udah sekarang ada, ayo pantau aja. Kalau dia salah ya udah hukum. Iya, tapi kan Gitu. jadi lebih bagus dengan netizen pada kayak gini, jadi lebih aware Iya, semuanya ya netizen kan? udah Iya, bagus, Berarti. udah bagus. Dia mau Iya kan? peduli dengan isu ini tuh udah keren banget. Dan udah Hmm. ada yang ngulitin pasal-pasal itu Iya. bagus sih. Iya kan, Gitu. dan lebih jadi bisa dimengerti sama orang awam Orang juga awam, soalnya benar. jadinya. Nah. Jadi kita lebih kayak, oh iya ya, lebih Bener. aware gitu loh. Sekarang tinggal rakyat Indonesia juga menagih janji ke Presiden. Iya. Pak Presiden, Anda berjanji ini akan berjalan dengan baik. Iya. Ya, tolong dijaga amanat rakyat gitu. Jangan Hmm. sampai dicederakan gitu. Itu kan Ya. ini sesuatu yang bagus sebenarnya gitu. Mhm. Gitu. Atau mungkin Mas, kita bicara buruk-buruknya dulu deh ya. Hmm. Kalau yang baik-baiknya kan ini nih, kalau gue bilang adalah something too good to be true kalau dia Ya. benar-benar bisa berjalan dengan optimal gitu. Karena kita akan ada lompatan eskalasi yang cukup jauh Ya. ketika ini berhasil. Tapi kalau misalnya katakanlah Danantara tidak dikelola dengan baik, seperti apa sih jeleknya buat kita nanti Ya, Mas Angga? buruk-buruk ya. bayangannya? Kalau misalkan diatur dijalanin jelek banget itu kita lihat negara tetangga aja. Malaysia. Nah, MDB1. MDB1 itu kan gimana hancurnya dikelola oleh satu orang, ternyata duitnya malah dipakai sama dia gitu. Itu sehancur-hancurnya lah, sejelek-jeleknya. Kalau mungkin setengah jelek atau setengah hancur gitu, ya mungkin investasinya nggak jalan. Jadi kayak aset dikumpulin, narik orang buat invest di aset itu, tapi keuntungannya nggak maksimal. Jadi keuntungannya misalkan harus 1 triliun, tapi ternyata 500 miliar masuk kantong siapa. Gitu. Dan itu kan agak susah ditelusurin kalau bilangnya misalkan ya ini ada buat kos apa gitu, ini kosnya buat investasinya apa gitu, yang gitu-gitu kan namanya kalau orang udah jago keuangan tinggal bolak-balikin aja tuh, masuk pos ini masuk pos itu, ini bisa keluar ke sini bisa keluar ke situ. Bahkan yang audit pun bingung, ini kok ke sini dijelasin ini kan ini gitu, nggak ketahuan juga gitu. Emang kembali ke manusianya lagi sih. Betul. Sebenarnya. Dan ketika gue mau menanyakan pertanyaan ini ke Mas Angga, mungkin jawaban Mas Angga akan kembali ke manusianya lagi. Karena gue mau nanya kayak seberapa pasti kita akan mendapatkan Danantara ini nanti akan bisa berjalan dengan optimal gitu. Ya kalau kita lihat orang-orang yang di dalamnya, ya kita lihat aja track recordnya. Kalau selama ini sih track recordnya kan baik. Ya mudah-mudahan kita baik. Tapi again, people change. Apalagi bicara soal kekuasaan, biasanya orang tuh mulai terbuai. Lu biasa duit jajan dari emak nih masih kecil misalkan, dikasih 10.000, lu beli bakso 5.000, sisanya tabung apa gimana. Tiba-tiba lu dikasih 1 juta. Iya. Lu beli CD tiap hari, beli lupa apa? daratan. CD lagi ya tua banget ya sekarang. Mas gak usah yang ke situ, yang Lu baru-baru langganan aja. Netflix gitu. Yang baru-baru aja, misalnya kita punya uang sekian, terus bukan tiba-tiba sih, seiring berjalannya waktu pendapatan kita makin banyak, terus biasanya kan kecenderungannya makin banyak pendapatan, tergantung mindset juga sih sebenarnya. Makin banyak pendapatan, makin banyak juga pengeluaran. Karena tergoda dengan berbagai macam lifestyle orang-orang di sekitar kita. Nggak menjamin ketika orang bilang dia kan anak orang kaya katanya, jadi dikasih duit segimana juga jagoin. Nggak menjamin. It's not a guarantee. Semua yang lah. ada di penjara korupsi itu juga anak orang itu kaya dia, masalahnya. makanya. Ya tapi semoga kita berdoa nih bareng-bareng berubahnya jadi lebih baik ya, makin baik lagi ya kan? Iya, Ya kan kita bener. harap, namanya harapan. Ya kita Benar, pantau benar, bareng-bareng. benar. Netizen Kita pun pantau bareng-bareng, jangan diam gitu. Netizen sekarang udah bagus, udah mau, udah udah mau aware. ngulitin, udah mau nyolek-nyolekin. Ya the power of the people tuh tetap ada sih, nggak akan kemana-mana gitu. Nggak usah takut ketika institusi ini begini, gitu begini sekarang dan Danantara begini gitu. Ya nggak usah takut selama Maksud kita Mas masih Angga, Malaysia nggak punya power of the people. ini mengadu domba ini. Janganlah sampai terjadi perang saudara ini. Nanti kita dimarahin sama Upin Ipin ya. Gak ikutan ya. Kayak ikutan. Oke. Dan juga ini yang jadi spekulasi lagi jadi sama netizen kan, setelah mereka tidak jadi menyandang status penyelenggara negara lagi, nggak wajib melampirkan LHKPN. Ya. Nah, ketika LHKPN nggak diwajibkan, jadinya ada kecenderungan spekulasi bahwa mereka akan cenderung menyembunyikan harta, tidak transparan, dan itu bermuara ke korupsi juga. Ya, tapi kan sebenarnya memang yang wajib untuk, kalau dilihat aturannya ya, yang wajib melaporkan penyelenggara negara. Di luar itu enggak. Jadi sebenarnya cuma dibalikin ke zaman dulu aja. Ya kalau dulunya enggak ya enggak gitu doang kan. Memang pasti ada kecenderungan seolah-olah
ini disembunyiin ya, dia nggak mau lapor ya gitu. Ya bisa aja kayak gitu. Ya kalau bisa kita kasih masukan, kalau mau Wajibin para aja. direksi ini wajibin aja. Kan Tinggal sesimpel bikin itu aturan gitu. ya? Tinggal bikin aturan. Itu memang sesimpel itu Ya kan? peraturan menteri harusnya bisa dong. Oke. Ada pengecualian Tiba-tiba dia gitu minta ya. gitu. Tembusan, semua direksi BUMN harus lapor Iya. LKPN. Iya, tinggal sesederhana Tinggal itu aja jalan sebenarnya. aja bisa sih harus itu. Ya kan? Jadi bisa ketahuan ketika dia ngurusin Danantara gitu misalkan. Dalam setahun dia naik berapa. Nah tinggal dicari tuh. Kalau ketahuan ternyata dia menerima fraud, ya salah dong. Kena gitu. Ini juga undang-undangnya atau cikal bakal membentuk Danantara ini sebenarnya udah dari zamannya Pak Jokowi ya Mas? Atau bahkan lebih jauh dari itu? Enggak, Waktu kalau- BUMN mau dibikin jadi super holding segala macam tuh? Agak beda sih Beda waktu itu Super Holding sama Danantara ya. Danantara ini kan sebenarnya kalau yang gua dengar-dengar dari lingkungan istana itu kan ini memang konsepnya ayahnya Pak Prabowo dulu. Pak Hasim. Ya, bukan Hasim. Hasim Hasim sih. kakaknya. Iya bener. Siapa ya bapaknya? Sudiro. Lupa lagi. Ya pokoknya zaman Pak Harto. Iya. Pokoknya bapaknya Pak Prabowo ya. Tolong terusin. Papanya, coba kita lihat papanya Lupa Pak lagi. Prabowo ya. Nah, Coba. itu kan zaman Soeharto udah mau dibikin kayak gitu. Jadi Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Ah, iya, Sumitro, Sorry, Joyo Hadi Kusumo. Pak Sumitro. Maaf Pak Prabowo rekan saya ini. Padahal dia juga lupa. Pak Hasim juga maaf. Nanti datangnya ke acara kami Pak. Gimana tadi? Waktu Jadi udah mau tuh jadi kayak BUMN biar kuat dibentuk dalam satu buah kayak holding gitu. Ya Iya. mirip-mirip kayak sekarang lah. Iya. Nanti si asetnya dihitung. Asetnya ini buat narik investor. Jadi Benar. kayak invest tempat gue deh. Gue punya BUMN kekuatannya segini. Kalau lu nginvest di gue, ini nggak bakalan jatuh lah. Nih aset gede. Setelah akhirnya underlying-nya dimasuk. besar dijadiin gitu ya. underlying. Heeh. Konsep itu akhirnya nggak jalan karena waktu itu sistem keuangan belum secanggih sekarang. Jadi belum seterbuka sekarang. Ketika mau mengumpulkan aset itu agak susah juga ngitung-ngitung gitu kan, masih manual zaman dulu analog kan. Nah setelah digital lebih mudah ternyata. Lebih mudah dikumpulin, mudah dikalkulasi, lebih mudah dilaporin ke investor yang kita punya. Jadi ini beda sama konsep super holding yang pernah tercetus waktu zaman Pak Jokowi. Dulu itu kalau super holding kan tujuannya bukan dijadiin underlying aset, tapi dia jadi perusahaan sendiri yang kuat gitu. Jadi kayak Temasek sama apa tuh? Temasek juga termasuk. Iya, tapi kan pada akhirnya konsepnya mirip-mirip. Si Temasek setelah jadi gede, akhirnya dia juga jadi underlying untuk investasi baru. Iya. Ya kurang lebih Oke. sama sih. Tapi kalau katanya kata Pak Prabowo ini cita-cita ayahnya sih. Mewujudkan cita-cita mau ayahnya yang mau sempat dihidupkan terbersit kembali ya. gitu. Masya Allah. Ya call it what you want, cuman memang bentuknya mirip-mirip sih. Asik. Tapi setuju kata Mas Angga tadi bahwa ini adalah terobosan yang memang harus dilakukan ya Mas. Karena Perlu, kita kayaknya sulit nih untuk mengandalkan sumber yang lain gitu. Selama ini kan nih sebelum Danantara masuk menjadi lepas dari BUMN ini asetnya ya masuk ke kantong negara lagi dan itu nggak bisa diapa-apain, cuma Ya. dibakar duit doang Ya, gitu. sederhananya kan ketika selama ini duit itu masuk, misalkan nih setiap tahun Konsumtif ya. BUMN setor 50 triliun, Ya. udah masuk APBN tuh. Ya, dan APBN dihabisin. dihabisin lah, Hmm. dipakai bangun jalan, makan gratis dan lain-lain gitu. Nah kalau sekarang 50 ini diputar dulu, Oke. diputar dulu diinvestasiin, Hmm, ternyata jadi 100. Iya. Nah, ntar 50-nya kasih. Ntar tahun depan masuk 50, jadi 100 yang diputar. Nanti 100 ngasilin 200, 100-nya pakai, 100 masih ada nih. Pakai lagi gitu, berharapnya begitu. Tapi itu tadi Harapannya orang-orang yang ngurus nih duit harus bener gitu. Iya, semoga ya. Itu aja. Kalau nggak Belum bener lagi kita mereka nanti gebukin juga akan rame-rame lah. dibolehin ini kan nempatin dana di pasar modal, itu juga termasuk. Ya. tuh. Nah, harus diawasin. Itu juga. Iya. Karena kan pasar modal juga dinamis banget tuh. Naik turun bisa untung sekejap, rugi sekejap gitu. Tapi dari Benar. semua nama pengurus, CEO, direksi, kasih ponten berapa atas pilihan-pilihannya Pak Prabowo, masa enggak? Pontennya kalau Gojek bintang berapa? Bintang 5. Nah, saya no komen. Wah, Jadi gak ngasih bintang comment. sama sekali. no Di skip comment aja ya. katanya, Detikers. Jejak digital itu kejam. Ntar gue bilang bagus ternyata ke depan jelek. Iya. Gue bilang jelek ternyata bagus. Mari kita lihat dulu Kita seperti pantau apa kinerjanya. bareng-bareng ya. Nanti kita Kita akan nilai ya. pantau Karena belum bareng-bareng. jalan Iya, juga iya, anyway. iya, iya. Oke deh.